Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugra sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Sebelum memasuki ranah argumen, izinkan saya terlebih dahulu untuk membedah mosi kita pada hari ini. Ada dua variabel yang perlu digarisbawahi sebagai tim pemerintah. Yang pertama, e-sport. Apa itu e-sport? E-sport adalah istilah untuk kompetisi permainan video pemain jamak yang umumnya pemain profesional, biasanya bersifat waktu nyata, perkelahian, dan lainnya. Salah satu contoh permainan e-sport yang ada di zaman sekarang adalah Arena of Valor, PUBG Mobile, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lainnya. Yang dimana permainan-permainan ini membutuhkan platform atau wadah berbasis device dan menggunakan sistem daring Dewan Juri terhormat. Lalu apa itu Olimpiade? Olimpiade adalah ajang olahraga internasional 4 tahunan yang biasanya mempertemukan atlet musim panas dan atlet musim dingin yang berjumlah ribuan. Dan Dewan Juri terhormat, yang dimana nantinya perwakilan-perwakilan ini pemenangnya akan mendapatkan medali dan masuk ke perhitungan jumlah medali negaranya Dewan Juri terhormat untuk menentukan pemenangnya. Nah, Dewan Juri terhormat, mengapa mosi kita pada hari ini bisa muncul sehingga kita bisa perdebatkan? Karena pada dasarnya status quo yang berlaku, permainan e-sport ini atau elektronik sport ini sudah diadakan pada saat Asian Games tahun 2018 Dewan Juri terhormat, dan dicanangkan akan diadakan terus pada saat Olimpiade 2020 dan Olimpiade lainnya. Dewan Juri terhormat, agar perdebatan kita kali ini bisa lebih terarah, kami membawa batasan yaitu elektronik sport atau e-sport yang bersifat tim Dewan Juri terhormat yang bukan merupakan individualisme. Mengapa kami memilih batasan ini? Karena ketika suatu permainan e-sport itu bersifat kelompok atau tim, maka otomatis ini memasuki cabang olahraga Dewan Juri terhormat yang dimana membutuhkan kerjasama tim, ketekunan, serta kekompakan dalam pengaturan strategi Dewan Juri terhormat. Dewan Juri terhormat, sesuai dengan mosi kita, pemerintah menyesalkan e-sport ini masuk ke cabang olahraga di Olimpiade Dewan Juri terhormat. Mengapa tim pemerintah menyesalkan e-sport ini masuk? Dewan Juri terhormat, perlu digarisbawahi. Yang pemerintah sesalkan di sini adalah sistem penilaian e-sport ini ke ajang medalinya Dewan Juri terhormat. Perlu kita ketahui, berdasarkan sistem perhitungan medali pada saat Asian Games tahun 2018, medali yang didapatkan oleh pemenang e-sport ini tidak dimasukkan ke klasemen utama perhitungan medali Dewan Juri terhormat. Hal inilah yang kami sesalkan Dewan Juri terhormat. Ketika e-sport memasuki Olimpiade, namun medalinya tidak dimasukkan ke klasemen utama, lalu itu sama dengan percuma Dewan Juri terhormat. Ketika pihak penyelenggara memang menginginkan hal ini tetap terjadi, yang dimana e-sport ini tidak memasuki klasemen utama, sebaiknya dan bahkan lebih baik ketika e-sport ini tidak digabungkan ke Olimpiade 4 tahunan ini Dewan Juri terhormat, sehingga peluang mereka yang menang itu bisa lebih tinggi Dewan Juri terhormat. Karena percuma saja Dewan Juri terhormat ketika mereka berusaha memenangkan medali untuk membanggakan negaranya, tetapi bahkan medalinya tidak dimasukkan ke perhitungan klasemen utama yang seharusnya mereka bisa memenangkan karena selisih satu medali, tetapi karena medalinya ini tidak dimasukkan, otomatis negara tersebut bisa mengalami kekalahan Dewan Juri terhormat. Hal ini yang kami sesalkan Dewan Juri terhormat sebagai tim pemerintah. Lalu Dewan Juri terhormat, ketika e-sport ini jika memang ingin memasuki cabang olahraga Olimpiade, maka salah satu solusinya dan satu-satunya solusi yang bisa diberikan oleh tim pemerintah adalah kami sebagai tim pemerintah harus benar-benar sertifikasi e-sport sebagai cabang olahraga. Karena e-sport sendiri memang sebenarnya cabang olahraga karena e-sport memiliki sifat-sifat olahraga. Yang pertama, memiliki kerjasama tim, ketekunan, membutuhkan waktu, strategi, dan lain sebagainya Dewan Juri terhormat. Ketika e-sport ini sudah memenuhi syarat-syarat olahraga, maka seharusnya memang e-sport ini dimasukkan. Tetapi agar tidak mengalami penyesalan kembali sebagai tim pemerintah, kami mengambil solusi yang kami jelaskan tadi, yaitu e-sport harus benar-benar disertifikasi sebagai cabang olahraga, sehingga ketika sudah disertifikasi, maka otomatis medali yang mereka menangkan ini bisa dimasukkan ke klasemen utama perhitungan medali pada saat Olimpiade ini Dewan Juri terhormat. Dewan Juri terhormat, misalkan pada saat Olimpiade tahun 2020 nanti e-sport mengadakan 6 mata lomba dan 6-6-nya dimenangkan oleh negara Indonesia. Maka ketika
negara Indonesia memenangkan e-sport ini dan ketika sudah disertifikasi, artinya 6 medali ini bisa masuk Dewan Juru Hormat ke klasemen utama. Tetapi jika tidak dimasukkan Dewan Juru Hormat, ini merupakan kerugian dan artinya secara tidak langsung medali negara Indonesia ini bisa berkurang 5 Dewan Juru Hormat. Sehingga apabila tetap ingin dimasukkan ke ajang olimpiade, maka harus benar-benar disertifikasi dan harus benar-benar memiliki pengakuan dan bisa dimasukkan ke klasemen utama dalam perhitungan medali. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.